Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur karena kasih karunia Tuhan. Pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Kita terus berdoa dan berharap seluruh umat-umat Tuhan tetap sehat, terjaga dan terlindungi dalam kuasa Tuhan. Sebelum kita merenungkan pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersama dalam tata surga, pagi hari ini ya Tuhan kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah ya Bapa, tolong tuntun kami agar kami bisa mengerti lebih dalam akan firman-Mu dan dapat menghidupkannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul, Jasa Melupakan Diri Sendiri. Ayat intinya diambil dari Galatia 2 ayat yang ke-20. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Keterangannya, oleh iman Paulus menerima karunia Kristus dan karunia ini memenuhi kebutuhan jiwanya. Oleh iman ia menerima pemberian surgawi dan memberikannya kepada jiwa-jiwa yang merindukan terang. Inilah pengalaman yang kita perlukan. Berdoalah untuk iman ini, bergumullah untuk itu. Percayalah bahwa Tuhan akan memberikannya kepadamu. Ada pekerjaan besar yang harus diselesaikan di dunia kita. Ini bukan negeri impian. Di hadapan kita terbentang kenyataan yang hidup. Pada setiap pelosok tampaklah pernyataan kuasa setan. Marilah kita bekerja sama dengan Dia yang bekerja, memulihkan dan meninggikan. Dan janganlah kita lupa bahwa Ia yang bekerja untuk Kristus harus menyatupadukan kekuatannya kepada sumber segala kekuatan. Orang Kristen perlu kuasa berpikir, kemauan yang teguh, dan mengetahui apa yang menjadi hasil mempelajari firman Tuhan. Mereka sama sekali tidak boleh mengisi pikiran mereka dengan hal-hal yang tak penting. Setiap hari mereka harus dibaharui dalam kuasa rohani. Belajarlah dari Dia yang berkata, Aku lemah lembut dan rendah hati. Belajarlah daripadanya, engkau akan mendapat sentosa. Hari demi hari engkau akan memperoleh pengalaman dalam perkara-perkara Allah. Hari demi hari menyadari kebesaran keselamatannya dan kemuliaan persatuan dengan Dia. Dengan tetap engkau akan belajar lebih baik bagaimana hidup serupa dengan Kristus. Dan dengan tetap engkau akan bertumbuh sama seperti Juru Selamat. Jikalau diri kita mau dimatikan, jikalau kita memperbesar pendapat kita mengenai apa Kristus itu bagi kita dan apa kita ini bagi Dia, jikalau kita mau bersekutu satu sama lain dalam ikatan persekutuan Kristen, maka Tuhan akan bekerja melalui kebenaran. Kita sesungguhnya akan dipilih Tuhan dan dikendalikan oleh Roh-Nya. Setiap hari kehidupan akan menjadi indah bagi kita, sebab kita akan melihat di dalamnya suatu kesempatan untuk menggunakan pemberian yang dikaruniakan kepada kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kita harus melupakan diri sendiri dalam melayani orang lain dengan kasih. Kita tidak usah mengingat-ingat kebaikan yang telah kita lakukan, tetapi hidup yang kekal akan bersinar dengan gemilang untuk setiap perbuatan penyelamatan jiwa-jiwa, setiap kata yang diucapkan untuk menghibur anak-anak Tuhan. Dan perbuatan-perbuatan ini yang dilakukan demi Kristus akan menjadi sebagian kesukaan kita sepanjang zaman yang kekal. Jasa melupakan diri sendiri. Sebagai umat-umat Tuhan, pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita kembali. Masing-masing kita harus mati diri, membiarkan Kristuslah
tabiatnya lah, kehidupannya lah, cara Tuhan kita berpikir, berkata-kata dan bertindak, biarlah itu yang hidup nyata dalam kehidupan kita. Membiarkan keinginan kita secara pribadi, ambisi-ambisi kita mati di bawah kaki salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Sehingga dengan pertolongan Tuhan, apabila itu terjadi, maka masing-masing kita akan lebih siap lagi dipakai Tuhan secara ekstra sesuai dengan porsi kita masing-masing, menuntun keluarga, sahabat, rekan kerja, jemaat Tuhan, bahkan siapa saja yang kita jumpai untuk dipersiapkan menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Adalah doa dan harapan kita bersama. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, kami datang kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini. Bersyukur, berterima kasih pekabaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Kiranya dengan pertolongan Tuhan kami dimampukan untuk bisa mengerti lebih dalam akan firman-Mu, membiarkan kami mati diri dan terus mengizinkan kuasa Roh Suci Tuhanlah yang terus berkarya dan bekerja dalam kehidupan kami, sehingga dengan pertolongan Tuhan, kehidupan kami bisa menjadi berkat bagi sesama, kemuliaan hormat hanya bagi nama-Mu. Ajarkan kami kepekaan untuk mengerti akan kehendak Tuhan. Bantu kami untuk bisa menghidupkan agenda-Mu dalam kehidupan kami. Persiapkan kami untuk menerima roh hujan akhir, dan kiranya kami dilayakkan menerima meterai Allah yang hidup. Diberkatilah seluruh umat-umat Tuhan dalam setiap pergumulan. Diberkatilah dengan kesehatan, kekuatan. Diberikanlah murah-murah rezeki dari sorga. Diberikan kesanggupan yang ekstra untuk terus menang, melawan setiap tantangan pergumulan kehidupan, terlebih khusus dosa kesayangan yang terus kami gumuli hingga saat ini. Kami berdoa apabila ada umat Tuhan yang sedang berduka cita, yang sakit, bahkan dalam pergumulan apapun, dengan pertolongan Tuhan kami rindu untuk terus merasakan indahnya berjalan bersama-sama dengan Engkau. Teruslah kuatkan kami Bapa hingga Maranatha, sehingga dengan pertolongan Tuhan kami semua bisa siap menyambut Engkau di angkasa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati.